Halo Mirsa Generasi Imagine, ketemu lagi barengan saya Patra Gumala yang makin deket sama 17 April. Udah tahu siapa yang mau dicoblos karena banyak loh yang dipilih selain presiden, ada DPR RI, ada DPRD, belum lagi ada yang kota 2 nanti ya kalau yang di luar Jabodetabek, belum DPD. Wah, banyak banget pilihannya. Dan beberapa lembaga survei juga kemarin udah mulai merilis ya. Kira-kira partai mana aja yang berada di batas 4%. Nah, strategi-strateginya kan selalu tuh dari tahun ke tahun, selain sosialisasi visi misi, jualan tokoh, dan satu lagi, jualan selebritis. Nah, masalahnya untuk pemilu sekarang masih efektif nggak sih artis-artis yang ditawarin untuk jadi caleg dan mengangkat elektabilitas sebuah partai? Kebetulan bintang tamu saya hari ini ada 2 caleg ya. Kita doakan saja mereka lolos ya. Kita doakan saja. Mereka lagi nyalek di DPRD, yang satu di Depok, yang satu di Jakarta Timur. Langsung aja ya, panggil ya. Ini yang pertama saya ada Mbak Jen Syalimar. Mbak Jen Syalimar, aduh, hai Mbak Jen. Mbak Jen ini dari Demokrat ya? Demokrat ya. Di Depok? Ya, DPRD Kota. DPRD Kota. Hai, Margonda Cinere. Beji Cinere Limo. Beji Cinere Limo. Margonda masuk Beji sih. Margonda masuk kan? Masuk. Tadi pertanyaan saya, ini pertama kali nyalek ya berarti? Untuk DPRD Kota iya. Untuk DPRD Kota iya ya. Masih berpengaruh nggak sih di dapil gitu masih? Oh Mbak Jen sebagai artis atau sebagai politisi? Pas lagi ke dapil? Kalau sekarang ini ya trennya sekarang sudah cenderung bergeser ke sudah tidak lagi sosok artis sebagai caleg gitu, tapi justru lebih ke kalau misalnya datang gitu ya pertama-pertama nih waktu datang ke dapil mereka udah tahu kalau ini public figure, tapi yang mereka tanya justru ada yang salah nama nggak tapi? Enggak, awalnya enggak. Pada tahu ya? Bagian. Terus awal-awal tuh mereka bertanyanya justru bukan dari apa nomor berapa atau apa enggak. Ngusung 01, 02 gitu. Oh ya jelas. Ngusung presidennya mana? Gitu. Ya, jelas ikutin arahan partai. Iya. Nih Mbak Jen boleh lah sambil main lah. Bisa boleh. Sambil main nggak? Bisa. Coba saya nggak bisa soalnya. coba ajarin. Ini bola putih pindah nih. Enggak diarahin aja. Oh, diarahin aja. Sisa-sisa kejayaan Jen Syalimar gitu ya. Dulu. Sekarang masih sih. Oh, masih ya? Coba. Dari masuk. Oke. Ya. Sambil Mbak Jen coba main lagi. Saya juga mau manggil caleg kita yang juga artis ya. Ini Jakarta Timur nih. Langsung kita panggil aja Mbak Dia Cempaka. Mbak Dia Cempaka. Hai, Dia Cempaka. Mbak Dia Cempaka sini. Pertanyaan yang sama. Gantian. Di dapil pada nggak kok? Wah ini dia nih yang biasa dilihat di TV, di film gitu-gitu. Iya, beberapa kali saat belusukan tuh ada ini Mbak yang main FTV kan, gitu. Mbak yang main sinetron ini kan, gitu. Ada yang kayak gitu. Ngaruh nggak dengan sosok keartisan dan akhirnya impact langsung si orang-orang ini mau nyoblos nantinya? Sebenarnya sih ada tahapannya ya untuk dikenal dulu, terus disukai baru dipilih. Kalau mereka mungkin baru tahap disukai, karena itu kita harus melakukan sesuatu agar mereka memilih, tapi sesuatunya yang positif ya, yang mendidik seperti memberikan pendidikan politik dan sebagainya gitu. Saya penasaran ya, kalau dari orang-orang kan bilang kayak artis mah ditawarin partai cuman buat ngangkat elektabilitas. Sebenarnya waktu dilamar partai mereka bilang gitu juga nggak sih, kita butuh popularitas kalian nih untuk mengangkat ini. Ada obrolan gitu atau gimana sih proses masuk mungkin dari dia dulu? Jadi ceritaku itu aku bukan dilamar tapi aku melamar. Gitu. Jadi aku sama sekali nggak ada kenalan di Partai Nasdem. Aku sama sekali sebelumnya nggak ada pengalaman di bidang politik dan aku terpanggil untuk nyalek. Aku ingat banget 2017 Mei pertama kali Nasdem buat pengumuman memanggil caleg. Kayak open recruitment. Ya, open recruitment, terus aku mendaftarkan diri gitu. Dan aku menjadi pengurus juga. Setelah itu aku jadi struktur di Nasdem Jakarta Timur gitu. Apa yang bikin mau masuk ke partai? Kan enakan jadi artis kata orang. Nggak tahu ya. Setelah aku mempelajari diri aku lagi gitu, aku ngerasa emang dunia sosial politik itu passion aku gitu. Dan aku jalanin dan ternyata aku belajar dulu kan jadi pengurus dulu dan ternyata aku enjoy gitu. Jadi aku ngerasa
memang mungkin ini yang ingin aku jalani, yang ingin aku mencapai cita-cita aku pengen bisa menjadi wakil rakyat. Oke, kalau Mbak Jen ketemu dengan Partai Demokrat gimana? Sebenarnya memang sejak Mas AHY mencalonkan gubernur, saya sudah di tim dari pilkada ya? Gerilyanya. Okay. Tapi waktu itu masih belum masuk ke partai, masih di sayapnya lah tim relawan. Lalu makin ke sini karena otomatis kan bertemu dengan senior. Saya juga kan memang ada beberapa teman yang memang sudah menjadi kader Demokrat. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya coba untuk betul-betul fokus di partai. 3 tahun saya benar-benar digembleng jadi kader sebagai pengurus juga di DPP, salah satu ketua bidang juga pemberantasan narkoba dan HIV. Nah di situ saya banyak bertanya sama senior, sama sekjen, sama ketum juga, sama ibu segala macam, sampai akhirnya waktu pas open recruitment itu kita kader yang public figure di Demokrat itu cuma 5. Ada siapa aja? Ada cuma saya, Joy Tobing, Taufik Hidayat. Joy Tobing dari saya tuh. Iya. Ricky Subagja sama Dina Lorenza. Oke. Waktu itu, jadi ini untuk DPRD atau DPR? Semua DPR RI, seluruhan? cuman aku doang yang DPRD Kota. Dan memang pada saat ditanya kenapa kok Jen DPRD Kota, kenapa nggak DPR RI aja langsung gitu kan? Saya bilang saya mau betul-betul saya bisa konsen di kecamatan-kecamatan yang jumlahnya tuh sedikit gitu, jadi bisa lebih intens ketemu sama masyarakat, eye to eye gitu, benar-benar bersentuhan langsung lah dengan masyarakat seperti apa permasalahannya. Karena kalau DPR RI langsung lompat DPR RI, skupnya lebih besar, dan jangkauan itu lebih luas gitu. Saya khawatir malah nggak fokus dan nggak kepegang. Akhirnya ya udah ditaruh jadi benar-benar saya ini underdog sebenarnya. Masuk ke BJ Cinere Limo itu Partai Demokrat tidak ada incumbent. Suaranya waktu itu di periode yang sebelumnya tuh hilang. Jadi benar-benar karena ya mau tidak mau ya, yang namanya alasan kenapa artis direkrut kan karena untuk mendulang suara, itu memang satu alasan yang ya semua juga tahu lah gitu. Itu sebabnya saya ditaruh di nomor 1 gitu loh, dan benar-benar saya totally new, saya nggak tahu nih BJ Cinere Limo di mana, saya mesti kemana. Emang nggak tinggal di sana? Enggak, saya tinggal malah di selatan. Gitu. Terus akhirnya ya itu pelan-pelan saya ketemu sama ini, dibukain jalan sama partai, selebihnya silakan kamu jalan sendiri. Jadi mereka juga benar-benar pengen saya tuh jalan sendiri, ayo fight total. Tempur sekalian gitu, jadi harus tahu medan perangnya tuh kayak gimana. Ini banyak yang masih meragukan kompetensi yang artis nyalek. Nah, wajar lah. Masih meragukan kompetensi. Habis ini kita mau nanya, sebenarnya bawa mimpi apa sih masuk ke dapil di Depok, di Jakarta Timur? Jadi masuk nggak cuma sekedar masuk atau cuma meraih suara untuk elektabilitas. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sambil makan minum boleh ya? Boleh juga nih berdiri. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.